Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizka Yuliantika, CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.3, yaitu tentang kucing dalam supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Yuliantika, asal instansi dari SD Negeri Cokro, Kecamatan Blado, yang merupakan CGP Angkatan 11 di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Fasilitator saya Bapak Trisno Widodo dan pengajar praktiknya Bapak Agus Soim. Berikut tentang koneksi antar materinya. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 2.3 ini yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar pada modul 2.3 ini yaitu ada pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ada kompetensi inti coaching yang harus dimiliki, diantaranya yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Percakapan berbasis kucing menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan juga tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar yang pertama adalah saya merasa cemas, yaitu waktu sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini. Saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Kemudian saya merasa tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami modul ini. Kemudian perasaan saya menjadi gembira, yaitu saat saya merasa gembira saat mampu melaksanakan praktik coaching bersama dengan rekan CGP saya dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Selanjutnya, saya merasa optimis, yaitu saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SD Negeri Cokro. Hal-hal yang sudah baik dan berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, yaitu saya mampu berkolaborasi dengan rekan CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat atau observer. Hal yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar ada 2. Yang pertama, kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, menggali lebih dalam informasi permasalahan sehingga diperoleh solusi yang tepat. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, yaitu saya telah mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat.
Saat mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Dengan pertanyaan, bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dan mampu mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah agar dapat terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Maka, guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya kognitifnya saja, namun harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberatnya yaitu menyeragamkan pemikiran tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik itu hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang terakhir, ada memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Ada dua teman-teman. Yang pertama, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi yang kedua adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Langkah yang ketiga yaitu membuat keterhubungan. Yang pertama, ada pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saya tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja.
tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Yang selanjutnya, penerapan di masa mendatang. Kedepannya, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang selanjutnya ada konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul yang lain yang telah dipelajari. Keterhubungan antara modul 2.1 dan modul 2.2 dengan modul yang ketiga ini yaitu modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, yaitu keterkaitannya pada modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi. Murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi kunci agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul 2.3 yaitu dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik STOP dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujudnya kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Yang terakhir, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan CGP. Yang saya dapatkan adalah sumber lain dari orang, yaitu dari Aditya Dwi Putra, yang mengatakan bahwa faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah yaitu kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bahagia. Salam guru penggerak.